Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ya Mariano Ngasno Jasa Bangunan. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pemasangan baja ringan atau bagaimana agar atap baja ringan ataupun atap yang terbuat dari jenis baja ringan ataupun galvalum ataupun galvanis itu biar aman, tidak terjadi seperti di dalam video ini ya kawan-kawan. Ini kita lihat di sini seperti ini. Ini atap baja ringan terbang karena terpaan angin. Selain itu juga banyak lagi kasus-kasus tentang baja ringan yang ambruk. Jadi kita mulai dari awal dan kita akan melihat di video ini yang saya lihat dan saya temukan di berbagai media sosial, di YouTube ataupun di TikTok. Dan di sini kita melihat ya teman-teman tentang atap baja ringan ataupun atap spandek jenis galvalum ataupun galvanis, yaitu ambruk terbang diterpa angin puting beliung. Jadi di sini kita akan melihat atap baja ringan ini dipegangin orang-orang, yaitu karena dia melihat karena posisi atap rangka baja ringan ini akan terbang ke bawah angin ya. Jadi ini dipegangin seperti ini dengan maksud agar tidak terbang. Ini kita lihat di videonya. Dan akhirnya ini videonya saya perlambat jadi biar terlihat ya kawan. Nah seperti ini terangkat naik. Jadi saya nanti akan berbagi bagaimana caranya agar rangka baja ringan itu ketika ada terpaan angin tidak seperti ini. Sekarang kita juga akan lihat di video yang lain. Nah seperti ini kawan, ini terbang ke bawah angin. Nah ini lihat di sini. Nah ini juga, selain itu juga ada lagi di video yang lain. Nah ini juga terbang karena terpaan angin. Nah kalau kayak gini gimana nih? Jadi kerugiannya sangat besar sekali. Ini kasihan yang pemilik rumahnya, dan untuk para tukangnya harus dipelajari untuk hal ini. Kita mulai dari depan, kita mulai dari langkah yang pertama. Jadi ketika kita membangun ataupun mendirikan sebuah atap baja ringan yang tanpa dinding seperti ini biasanya buat atap kanopi ataupun bisa buat toko-toko ataupun yang lainnya ya, yang bisa pakai atap baja ringan. Intinya ini yang sangat penting sekali untuk rangka atap baja ringan, biasanya untuk teras yang tidak ada dinding-dindingnya ya, seperti ini. Bisa rumah juga tapi yang tidak ada dindingnya. Jadi untuk atap baja ringan itu apakah perlu memakai tapak jagar ayam untuk tiangnya? Jadi menurut saya ini sangat perlu sekali dan sangat penting sekali. Jadi biar tidak seperti ini. Jadi para tukang itu berkesimpulan dan berpikir begini. Jadi rangka baja ringan itu bebannya ringan, jadi tidak perlu memakai jagar ayam karena atapnya ringan. Jadi tidak mungkin akan ambles. Jadi mereka berpikirnya hanya sampai di situ saja. Tapi kalau menurut saya untuk tapak jagar ayam, biarpun baja ringan ataupun atap yang jenisnya ringan-ringan seperti jenis galvalum ataupun galvanis yang bentuknya itu lebar-lebar ya, intinya yang lebar-lebar, ini sangat penting sekali karena atap rangka baja ringan itu posisinya menggunakan baut dan sangat kuat sekali dan besar kemungkinan untuk lepas itu susah, karena untuk melepasnya harus diputar karena baut beda dengan paku. Kalau paku itu bisa copot ya, dicongkel itu bisa copot, tapi kalau untuk jenis-jenis memakai baut itu ya kuat banget, jadi pengaitannya itu sangat kuat. Jadi yang kalah itu biasanya yang bawahnya, karena bawahnya ini tidak pakai jagar ayam dan biasanya hanya ditaruh saja ataupun hanya dimasukkan ke tanah sedikit saja. Jadi mengapa harus pakai jagar ayam sebagai pemberat bawahnya? Jadi ketika ada terpaan angin seperti ini, jadi bawahnya itu kalau sudah ada jagar ayam, ada pemberat, jadi besar kemungkinan akan terangkat itu akan susah. Jadi sampai di sini paham ya kawan? Sampai di sini paham? Jadi ini harus memakai jagar ayam buat teman-teman yang sedang mendirikan rumah dengan rangka baja ringan teras ataupun rumah-rumah. Kalau untuk rumah itu yang diperkuat adalah sepatu baja ringan. Sepatu baja ringan yang seperti ini harus diperkuat, harus dibor dan didinabel. Biasanya yang saya lihat ketika saya bekerja di bangunan, ada tukang baja ringan itu biasanya hanya dipaku dan saya tidak berani mengingatkan ya, hanya mengingatkan sedikit saja, Bang kenapa
nggak dibaut memakai dinabel, kenapa pakai paku saja. Dia jawabnya udah kuat, udah begini. Nah, di situ saya hanya melihat saja dan saya nggak berani ikut campur ya. Saya hanya menyarankan sedikit saja, ketika si tukangnya itu tidak menghiraukan, ya sudah, karena itu bukan urusan saya ya. Nanti yang ada malah jadi bercekcok ya. Jadi kita mengambil enaknya saja. Saya buat video ini untuk mengungkapkan agar bapak-bapak yang bangun rumah ataupun tukang-tukang yang sedang merakit bajaringan, jadi untuk hati-hati. Jadi harus diperlukan tapak jaga air. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi bukan hanya ini saja, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah ini juga, kalau ini kan untuk bagian gedung ya, misalkan bagian rumah. Jadi yang terangkat, yang seperti saya bilang tadi, yang diperkuat itu adalah sepatu bajaringannya sebagai tumpuan. Jadi kalau tidak kuat ya akan seperti ini, terangkat. Nah ini juga, ini di bagian rumah ya. Nah jadi terangkat karena sepatu bajaringannya yang tidak kuat. Kalau ini untuk bagian kanopi di luar rumah yang tidak kuat di bawahnya karena tidak memakai jaket ayam. Dan ini untuk pelajaran buat kita semua, harus hati-hati dalam bekerja. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mengingatkan para tukang tuang ataupun para bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau mendirikan dengan jenis atap bajaringan, yaitu harus hati-hati, tukangnya diingatkan ya. Tukangnya diingatkan agar tidak terjadi seperti ini. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi keduanya. Yang punya rumah juga rugi karena bangunannya seperti ini, rusak. Dan misalkan tukangnya kalau belum jadi posisinya, belum jadi kelap tapi udah kena angin seperti ini, dia juga akan rugi karena mungkin borongannya dia mungkin akan bengkak karena dengan menambahkan biaya lagi untuk benerin. Itu saja video saya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wah, kacau nih kalau kanopi teras kayak gini.